Izinkan saya buka masker. Supaya kalian lebih basuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Wakil Dekan 1 Profesor Rukmin Agung Nibala, Pak Putra yang masih lebih muda dari saya, Pak Prodi, Sekretaris Prodi yang istimewa untuk mahasiswa yang sudah diwisuda, artinya sudah wisuda, artinya sudah bukan mahasiswa lagi. Saya belum terima ijazah. Baik, materi saya atau pidato bahas pidato ya. Saya ambil judul antara pandemi dan endemi, supaya paham tantangan dan masa depan pendidikan di era 4.0. Makalah ini sudah pernah saya sampaikan pada waktu masih STAIN. Prediksi saya akan terjadi 2030, tapi dengan era COVID kita dipaksakan untuk berubah. Kuliah online tidak terpikirkan oleh semua orang, termasuk Anda dan saya. Pak Kudrat juga. Kuliah online. Sekarang ini sudah ada kampus namanya UICI. Prof. Rukmin mungkin ada di Universitas Cita-Cita. Tidak ada kampus. Mahasiswa sudah ribuan. Kuliah tidak pakai Zoom, tapi pakai YouTube, materi dikirim terus. Beda dengan universitas terbuka. Jadi kalau Anda mau bikin sekolah, silakan. Tidak usah sewa-sewa dulu, tapi tidak tahu bagaimana metode belajar mengaji. Baik, saya ada 3 item yang saya sampaikan. Pertama, bagaimana saudara menyiapkan diri di era 4.0, artinya mas kini dan esok. Kemudian harapannya antara lain, karena pengalaman saya mengajar di sini kurang lebih hampir 5 tahun. Karena saya bulan Juni nanti umur 65 tahun. Kalau Profesor Rukmina sampai 70, karena profesor. Kalau tidak profesor, dosen sampai 65. Pak Kudrat baru 63. Ibu Rukmina baru 60. Orang kok beda 2 tahun. Iya. Jadi Pak Saban yang 55, saya 57, Pak Kudrat 59, Ibu Rukmina 61, Pak Sakur 63, Pak Kudrat 61 juga ya. Jadi cepat atau lambat kita akan selesai perjalanan, dan alhamdulillah saya nanti bulan Juni. Baik, jadi masa depan antara lain saudara harus mampu mengoperasikan komputer. Alhamdulillah saya mengajar di MPI tidak ada mahasiswa yang saya kasih akademik. Tapi kebetulan saya diminta di Fuad mengajar psikologi, ada 2 mahasiswa yang dapat diri karena tidak bisa mengoperasikan komputer, tidak bisa membuat PowerPoint, itu mutlak, gitu ya. Tadi saya senang ada yang presentasi ataupun makalah atau skripsi, kemarin ujian tesis, jadi skripsi yang tentang marketing. Insyaallah ya ke depan sarjananya pintar menjual dalam tanda kutip, ya, karena banyak yang sudah mulai komputer minded, jadi harus mampu mengoperasikan komputer. Sekarang kan kalau bilang YouTube, mata kuliah saya di pemasaran ataupun di hubungan sekolah dan masyarakat, saya wajib mahasiswa membuka YouTube dan bisa menjual produk di situ. Gitu ya, karena semua SPD, sarjana pendidikan, harus mampu mensosialisasi ke masyarakat bagaimana penggunaan komputer di era IT 4.0. Orang sekarang baru mulai dengan 4.0, tapi sudah mulai bingung orang Indonesia. Saya tidak tahu 2024 pemilu. Kalau di Amerika pemilu tidak ada lagi bikin TPS,
pemilu ditentukan tanggal, hari, jam, klik. Mau pilih siapa presiden, Dr. Abeng kah, Pak Putra, misalnya. Pasti saya. Kalau di Indonesia kan masih mau cari kue, beli aqua, bikin TPS, gitu ya. Nah, 2024 yakin banyak perubahan. Nah, Anda sebagai sarjana baru harus cerdas mengikuti perubahan, atau bahasa populer cerdas membaca tanda-tanda zaman. Jangan pegang HP yang tidak bisa WA, HP yang kecil kan, yang cuma buat telepon. Nokia. Cuma itu kalau ditanggulangan banyak. Katanya kamu nih pakai HP begitu, jadi baterai lama dokter, 1 juta sekali charge. Kalau yang begini mesti charge tuh, gitu ya. Nah, jadi kalau insya Allah semuanya setelah sarjana ada rezeki, gitu ya. Ada rezeki, mungkin dahulukan beli IT, termasuk handphone. Tak perlu beli iPhone, kalau iPhone sudah di atas 10 juta, laptopnya sudah di atas 30. Ada banyak tuh Cina punya, ada Oppo, ada Xiaomi, gitu ya. Nah, jadi harapan saya Anda jangan ketinggalan di dunia perubahan ini. Oke, saya kembali kepada pandemi. Yang kemarin yang telah hadapi saat ini, makanya kalian diwajibkan pakai masker. Pandemi itu wabah, mendunia. Jadi tidak ada satu negara pun yang lewat dengan corona. Betul ya? Corona pulang, sisa ciklon. Yang dijahit dia Delta, banyak orang meninggal. Sekarang tersisa Omikron. Tidak terlalu berbahaya, tapi saya dan Pak Kudat yang sudah di atas 60, kalau dia kena, bahaya. Karena dia masuk paru-paru, itu SARS namanya. SARS, Severe Acute Air Respiratory Syndrome, SARS. Jadi semua kena di sistem pernapasan. Jadi kalau masih muda, insya Allah aman. Karena sebentar lagi Menteri Kesehatan akan merubah pandemi menjadi endemi. Endemi seperti flu biasa. Jadi kalau orang muda insya Allah masih aman. Tapi bukan berarti keluar dari sini buka masker, kecuali memakan. Bapak Ibu kata ibu ini memakan, dokter saya mesti buka masker. Iya. Lihat Pak Jokowi juga kalau pidato buka masker. Jadi pandemi dan endemi sekarang ke depan kemungkinan masih mengajar pakai online atau daring. Bahasa Indonesia begini kadang-kadang daring. Kalau udah begini offline, bahasa Indonesia apa? Luring. Gitu ya. Jadi pendidikan di era 4.0 sekarang di Eropa sudah mulai dengan era 5.0. Jadi kalau sekarang kalian selapar malam-malam buka Grab atau GoFood, nah tinggal pilih, pencet, Grab datang, cek. 5.0 drone yang datang, berubah ya. Nah, jadi perubahan dahsyat terjadi, apalagi dengan era COVID sekarang ini yang mestinya belum berubah dipaksakan untuk berubah. Jadi kalau dosen nggak bisa kuliah online, ya repot. Waktu awal-awal 2021 semester awal, saya dengar ada dosen yang belum bisa. Insya Allah 2022 ini semua sudah bisa. Ya. Nah, untuk sarjana pendidikan yang baru, harapan saya ikuti perkembangan IT. Karena Cina sudah mulai dengan 6.0. Apa itu? Jadi kalau ada byte itu, megabyte, gigabyte. Sekarang suara lagi lebih tinggi dari 1 gigabyte ada 1 juta. Pokoknya begitu lebih byte. Karena itu di Cina 1 kali klik itu bisa mengirim sekian ribu juta megabyte. Di rupa sekarang ini kan beliau shooting, kalau masuk di YouTube orang Amerika bisa bawa ini, begitu ya?
Dulu kan hal yang tidak mungkin. Di era sekarang perubahan yang luar biasa. Makanya ikuti perkembangan. Anda bisa buka YouTube, bisa bikin podcast lebih canggih kalau bisa bahasa Inggris. Yang program studi bahasa Inggris itu yang unggul. Kalau MPI insya Allah bisa. Cuman kalah banyak di IAIN ini saya tahu bahasa Arab. Gitu ya. Jadi jangan ketinggalan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau mau maju ke depan, menatap tantangan yang lebih dahsyat, tetap belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Suka tidak suka kalau Anda mau maju, kecuali pulang ke kampung, tugas naik kalapa itu tidak perlu. Tapi itu sudah tinggi terus. Sekolah tinggi itu, sekolah gitu ya. Perlu kita tahu. Jadi kecuali Anda mau menatap hari esok tantangan yang lebih dahsyat, insya Allah satu saat saya mendengar alumni tarbiyah ada buka seperti Bukalapak. Anda bisa membuat apa namanya? Tokopedia. Ya, Tokopedia dan lain-lain. Gitu ya. Bisa Pak Purdan bisa download sendiri, masuk gitu. Gitu ya. Nah, atau ada yang sudah itu. Nah, jadi ikuti itu perkembangan. Oke, Pak Dekan juga independen dengan semua azan. Yang kedua, pengalaman saya sebagai pejabat, saya di Fakultas Eselon 2, orang bertugas rekrutmen staff, dan saya lebih lincah menetapkan right man on the right place. Kalau saya mau tempatkan di CS, customer service, yang diperlukan penampilan, gitu ya. Nah, ini insya Allah kalau masih kuliah, masih tampilan makin gombrang, makin bagus. Tapi kalau sudah sarjana, jaga penampilan. Best performance. Karena Anda tidak menutup pilihan jadi pejabat. Di kampung tukang bajaim, apa pesan saya? Jaga penampilan. Kalau ada rezeki, beli sepatu. Karena menentukan status sosial manusia sepatu. Pengalaman sebagai dokter, kalau saya mau minta 2 juta dia cepat. Kalau dia pakai beli 2,5 juta. Kalau dia pakai naal, masuk obat lagi terus. Insya Allah ambil obat dia pemain tua, beri lagi obat. Dia gitu ya. Kalau pakai cash konsultan buka, ada di sini. Pak kalau begitu konsultan buka, berarti saya belum dapat kirim. Nah ini sesarjana, insya Allah rezeki semua Allah tentukan ya. Semua ada rezekinya, insya Allah. Kalau ada rezeki, rubah penampilan pertama cepat. Ingat pesan saya. Karena atasanmu melihat penampilanmu dari sepatu. Bisa tangkap ya? Nah ini supaya ganti kaos kaki yang lebih panjang. Maaf contoh ya. Jangan pakai sepatu kaos kaki robek buang saja. Bikin ayah-ayah. Itu ya. Perempuan sudah sarjana, jangan lagi pakai sepatu datar. Harus minimal 3 cm supaya begini supaya tak kawin. Ya kan? Dan jaga bahasa. Anda nanti akan ketemu dengan atasan untuk rekrutmen tenaga kerja, paling menentukan wawancara. Mau jadi guru, mau jadi pegawai, mau jadi apapun, wawancara. Wawancara tentunya ada etika dan lain-lain, tapi yang paling penting antara lain penampilan. Gitu ya? Sebanyak ini. Tidak usah pakai 9. Tidak usah 9. Kamu tahu ini 3 saja. 3, 5, hak ini ganjil-ganjil kok udah. Begitu ya? Kalau celana Levi's genap-genap. Saya bilang sempurna beli Levi's asli. Yang 1,5 juta satu. 6 juta.
Iya, 3-4 kali berarti pernah beli. Makanya kalau belum pernah beli biasa. Nanti kalau saya rezeki beli dicabut 10.000 aja. Tapi beli yang Levi's asli supaya tahu, oh Levi's yang asli genap itu nomor. Kalau hak ganjil. Jangan tanya ada hak apa senti. Gitu ya. Nah, dan terakhir, perempuan sudah tadi ya, untuk kostum silakan, tapi yang saya pesankan sepatu. Kalau diwajibkan di kantor pakai dasi, hati-hati. Gitu ya, laki-laki, perempuan tidak wajib. Laki-laki kalau pakai dasi ada tekniknya. Jangan pakai dasi yang seret-seret gitu. Sama yang tuh salempang tadi. Misalkan pakai dasi sama lempang dekan di KIK. Begitu ya? Ini penting. Nah, kalau Anda pakai dasi miring, kalau saya langsung. Kalau dipaksakan karena mungkin ke papa sudah telepon, oh iya saya terima malah di belakang. Kalau di rumah sakit dan taruh di VIP, taruh di kelas tempat diri sini. Kalau di VIP biar gaji kecil tapi efektif banyak. Karena yang masuk situ kan orang-orang kaya misalnya. Nah, begitu juga kalau di hotel, di room boy. Dokter saya room boy Jo. Jadi saya lihat, oh, apa? Pendek. Nah ini saya lihat tadi perempuan, laki-laki sudah banyak yang di atas semampai. Semeter tak sampai. Jadi kalau bisa ke depan anak-anakmu yang sudah tinggi 150 yang boleh bapak aduh dokter memang sudah 150 jadi boleh mau tinggi kalau sarjana begini. Nah, cuma nanti anak-anakmu berikan gizi yang baik, perubahan generasi ke depan, stunting. Mungkin waktu kecil dulu ini kasihan karena cuma makan bumi, nasi minyak dengan garam, nah, jadinya terlalu tinggi. Kalorinya orang Indonesia perempuan 160, kalau tentara 160 perempuan, laki-laki 165. Nah, ini nanti tinggi berapa? 170. Nah, karena ke depan tinggi badan menentukan gizi. Tinggi badan 160 ke atas, kalau dulu tidak apa. Karena dulu protein belum banyak. Nah, mengenai itu nanti terlalu bahas lagi ya, karena saya sudah 15 menit lebih. Insya Allah ada manfaatnya. Jadi yang paling penting menjadi yang terakhir pengalaman pribadi saya anak ustaz, bukan miskin, bukan kaya, tapi alhamdulillah bisa jadi dokter. Ini menggambarkan bahwa perjuangan itu perlu. Ya, saya mendengar tadi ada yang 7 tahun, 4 tahun, itu mungkin ada kendala, ya, ada kendala biasanya karena finansial. Jadi pesan saya untuk adik-adik, saudara nanti mau ambil S2, S3, jadi pesan yang pertama jangan berhenti di sini di SPD, usahakan lanjut, ya S2, S3. Saya kalau ada S4, belum S3. Kalau ada S4 saya mau ambil, terus tidak boleh, ya kan? Begitu juga pangkat. Saya kalau di dokter sudah jabatan fungsional, dokter utama sudah 4, ya di sini mesti rektor kepala. Nah, bisa naik 4 itu profesor. Jadi untuk teman-temanmu atau kalau kamu naik S2, usahakan desain tepat-tepat waktu. Saya agak sedikit sedih karena tidak ada yang cum laude. Kata Pak Dekan harus 4 tahun. Tapi untuk kamu nanti untuk di S2, tapi untuk adik-adiknya nanti usahakan ada strategi untuk 4 tahun bisa selesai. Artinya belum 4 tahun sudah yudisium, gitu ya, atau kelar ujian, itu ada hitungannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan-pertanyaan pribadi silakan ketemu atau di WA, ya, jangan telepon. Di WA nanti tolong berapa. Perjuangan
ini baru sarjana S1, baru apa ya Pak? Baru selesai sekolah, tapi belum tantangan ke depan makin dahsyat. Makanya pesan-pesan saya tadi mudah-mudahan manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf, insya Allah ada waktu kita ketemu lagi. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.